Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Aji. Kali ini saya akan membahas tentang teks laporan percobaan pada kelas 9 di semester 1. Oke, mari kita mulai. Nah, materi pokok yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama tentang pengertiannya, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga struktur atau bagiannya, dan yang keempat kebahasaan. Mari kita langsung lihat pengertiannya. Nah, pengertian dari teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi intinya teks laporan percobaan itu adalah teks yang dibuat setelah melakukan sebuah percobaan atau penelitian terlebih dahulu. Nah, itu namanya pengertiannya teks laporan percobaan. Oke, lanjut ke yang kedua, ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, teks laporan percobaan adalah laporan hasil penelitian. Seperti yang saya bilang tadi, jadi teks laporan percobaan itu adalah hasil dari sebuah penelitian. Jadi kita tidak bisa membuat teks laporan percobaan tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi urutannya kita lakukan penelitian terlebih dahulu, baru kita membuat teks laporan percobaan. Yang kedua, bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu artinya adalah bahasa yang formal, bahasa yang baku. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, juga sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, terdapat bahan dan alat. Jadi sebuah penelitian atau percobaan itu pasti menggunakan bahan dan alat yang digunakan untuk mendukung percobaan tersebut. Yang keempat, teks laporan percobaan itu harus berupa atau bersifat fakta dan objektif. Fakta artinya adalah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Objektif artinya apa adanya, tidak boleh ditambahi dan juga tidak boleh dikurangi. Oke, lanjut ke yang ketiga, struktur teks laporan percobaan. Nah, strukturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang pertama adalah judul. Pasti sudah tahu semua ya judul itu seperti apa. Yang kedua, tujuannya. Tujuan melakukan sebuah percobaan itu apa. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan. Yang keempat, prosedur. Prosedur ini artinya langkah-langkahnya, cara-caranya. Yang kelima adalah hasil. Jadi hasil dari percobaannya itu apa. Yang keenam, analisis dan pembahasan. Nah, setelah hasilnya ditemukan, kemudian dibahas kira-kira penelitiannya itu seperti apa dan dibahas secara tuntas. Yang ketujuh, simpulan dan saran. Jadi dari awal sampai analisis dan pembahasan disimpulkan, hasilnya disimpulan dan saran. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini artinya adalah rincian atau daftar buku yang digunakan untuk melakukan hasil percobaan, jadi sebagai referensi. Nah, saya berikan contoh teks laporan hasil percobaan beserta strukturnya. Nah, ini ada judulnya membuat taplak meja. Awalnya seperti ini, kemudian tujuannya, pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Alat dan bahannya sudah dijelaskan di sini. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah dijelaskan. Seperti ini langkah-langkahnya sampai 6 langkah. Kemudian hasilnya. Jadi setelah melakukan percobaan, langkah-langkahnya juga sudah disebutkan. Kemudian hasilnya seperti apa. Nah, kemudian disimpulkan. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu apa? Ada di bagian kesimpulan. Oke, mari kita lanjut ke unsur kebahasaan. Nah,
Unsur kebahasan teks laporan hasil percobaan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama sinonim dan antonim. Yang kedua verba atau kata kerja. Yang ketiga kalimat perintah. Yang keempat kata hubung atau konjungsi. Dan yang terakhir kata bilangan. Langsung kita lihat yang pertama sinonim dan antonim. Nah, sinonim merupakan bagian dari persamaan kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Jadi bisa dikatakan sinonim itu persamaan makna kata. Contohnya yang dicetak miring ini ya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang memiliki makna yang sama. Sekarang antonim. Antonim adalah kata yang memiliki perlawanan atau berpresisi makna. Jadi lawan katanya. Contohnya yang dicetak miring, internal dan eksternal itu adalah dua kata yang memiliki makna yang berseberangan, yang berkebalikan. Nah, itu namanya antonim. Lanjut ke verba atau kata kerja. Nah, kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Gampangnya, kata kerja itu adalah kata yang menyatakan sebuah perbuatan atau tindakan. Nah, berdasarkan objeknya, kata kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama transitif, yang kedua intransitif. Kalau transitif itu yang membutuhkan objek. Contohnya ini, memukul. Memukul, kalau hanya kata memukul, pasti informasi yang disampaikan tidak utuh sehingga membutuhkan objek yaitu bola. Beda halnya dengan kata lari. Nah, kata lari ini adalah contoh kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Jadi misal kalimatnya seperti ini, adik sedang lari. Nah, tidak perlu membutuhkan objek atau pelengkap. Itu contoh dari kata kerja intransitif. Lanjut ke kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan suatu tindakan. Kalimat perintah harus menunjukkan intonasi yang keras saat menyuruh seseorang untuk berbuat. Artinya, intonasi yang digunakan, tekanan suara atau nadanya itu harus lebih tinggi. Contohnya, potonglah batang itu sekarang juga. Nah, kalau kalimat perintah itu harus diakhiri dengan tanda perintah atau tanda seru. Jadi ini contohnya masih menggunakan tanda titik, seharusnya dengan tanda seru. Kemudian kata hubung. Kata hubung atau nama lainnya konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Bisa dibedakan menjadi dua, yaitu koordinatif dan subordinatif. Koordinatif yaitu menghubungkan dua unsur atau kalimat yang kedudukannya sederajat atau setara. Sedangkan subordinatif menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya tidak sederajat. Contohnya bisa dilihat sendiri ya, bisa dibaca sendiri nanti contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu kata bilangan. Kata bilangan nama lainnya numeralia. Artinya kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata bilangan tentu dan kata bilangan tak tentu. Kalau kata bilangan tentu contohnya seperti 1, setengah, ke-7, itu kan sudah pasti. Sedangkan kata bilangan tak tentu contohnya beberapa, seluruh, banyak, sebagian, segenap, dan berbagai. Nah, dari contoh-contoh kata bilangan yang tak tentu itu kita tidak tahu beberapa, seluruh, banyak itu jumlahnya berapa, kan belum pasti. Nah, itu contohnya kata bilangan tak tentu. Nah, sudah paham ya sampai sini materi pokok dari teks laporan percobaan. Semoga dengan video ini kalian bisa paham dan bisa tahu bagaimana gambaran tentang teks laporan percobaan. Karena materinya sudah selesai, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.